Kan kalau anak yang kecil itu kayak gitu ya, nggak sadar gimana mereka acquire the languages gitu. Nah kayak gitulah, aku juga bener-bener sama sekali nggak ngerti. Oke, jadi ini saya bersama Diantari. Siapakah Diantari itu? Ini adalah seorang ibu-ibu favorit di Universitas Negeri Yogyakarta. Gosip. Apa Bu? Kenalkan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Diantari. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta di Prodi Sastra Inggris. Terus juga mengapa tertarik dengan bilingualism? Sedikit banyak tahulah. Terus waktu Bu Novi ngajakin, menarik banget. Maksud aku itu kan kayak gini loh. Jadi kita tuh nge-YouTube itu seru, tapi itu berbau-bau keilmuan dan mungkin bisa share knowledge kita lah sedikit banyak gitu. Wawasan. Dengan lebih banyak orang ya kan, bisa bertukar pikiran, bisa dengar cerita orang juga nanti kan, bisa menceritakan pengalaman kita sendiri juga gitu. Jadi seru. Di sini kan kita mau share gitu mengenai pengalaman masing-masing dengan bilingualism. Kalau saya kemarin adalah sedikit ya pengalaman dan perspektif saya, dan lalu kenapa ini channel ini mesti ada gitu. Kita ingin sekali berbagi gitu. Nah sekarang ini pengalamannya Budian dulu nih sebelum nanti kita ke pengalamannya Mas Nanda. Dan nanti mungkin kita bisa dengar juga apa pendapat Budian mengenai bilingualism itu sendiri gitu. Silakan Mbak Budian, gimana? Pengalaman ya. Jadi waktu aku kecil itu ada sepupu yang tinggal di rumah aku dan dia ini tuh berbahasanya Padang. Jadi dari kecil itu aku udah terekspos dengan yang namanya bahasa Padang. Jadi ya seperti Bu Novi udah sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi ya kalau kasus aku sih memang lebih ke acquire ya. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya belajar bahasa Padang tuh nggak pernah. Cuma mungkin karena kita main bareng ya, namanya anak kecil, gimana sih? Yang ada bekasnya itu adalah aku bisa bahasa Padang gitu. Jadi kayak nggak pernah belajar. Nah terus kayak gini, aku tuh sebenarnya jarang ya pulang kampung gitu ya ke Padang. Tapi pernah pas aku lupa sih SD kelas berapa gitu ya mungkin. Nah aku kan pas lagi ngumpul-ngumpul itu kayak tiba-tiba aku ngomong bahasa Padang dan orang-orang di situ tuh yang bener-bener kaget semua gitu loh. Mungkin kehitungnya lumayan fasih ya. Maksudnya jadi kayak yang gitu kan, kok bisa banget, sedangkan pulang juga jarang gitu loh. Ya di rumah juga aku dengan orang tua sih lebih ke berbahasa Indonesia ya. Walaupun emang papi mami aku antara mereka tuh sering juga bahasa Padang. Tapi kalau ke kita tuh lebih ke bahasa Indonesia. Jadi aku misalnya sih karena waktu kecil ada sepupu itu gitu. Jadi sampai orang tuh pada kaget gitu. Kayak karena memang ya lumayan bisa dibilang lumayan fasih lah gitu. Seperti itu kalau pengalaman aku. Ini kamu benar-benar nggak sadar ya kapan mulai berbahasa Padang gitu, nggak berasa ya? Sama sekali, karena waktu itu memang masih kecil banget ya. Well, not pretty sure, tapi mungkin kayak umur 4-5 tahun gitu mungkin. Oh gitu ya. Ya masih kecil ya, banget gitu. itu. Jadi bener-bener mungkin kayak ini aja ya, kalau misalnya orang tua yang berbahasa berbeda, misalnya bapaknya Jerman, ibunya bahasa Inggris gitu ya, mungkin kan ya kalau dari itu memang lebih kecil lagi pasti ya, kalau orang tua kan dari umur berapa, tapi maksudnya bahwa aku ya bener-bener nggak sadar lah gitu, kan kalau anak yang kecil itu kayak gitu ya, nggak sadar gimana mereka acquire the languages gitu. Nah kayak gitulah, aku juga bener-bener sama sekali nggak gitu. Misalnya pernah nanya bahasa Padangnya ini, misalnya kayak gitu-gitu tuh ya nggak, rasanya sih aku nggak melewati yang seperti itu gitu. Nggak tahu kalau salah ingat ya, tapi yang jelas memang nggak ada lah secara sadar seperti itu yang sejauh yang aku ingat. Terus dibandingkan dengan how you acquired English gimana? Iya, mungkin yang jelas kalau Inggris setelah itu ya, kalau tadi kan mungkin 4-5 tahun atau jangan-jangan 3 tahun kali, aku juga nggak inget persis. Yang jelas kalau Inggris setelah itu, kalau aku cuma rough estimation tuh itu mungkin umur 5 tahun ya.
Nah kalau bahasa Inggris itu aku lebih ke kayak nonton Sesame Street gitu loh zaman dulu. Jadi aku seneng aja. Nggak tahu ya apa bisa dikategorikan acquire karena kan setelah itu juga belajar ya. Tapi ya sedikit banyak sih memang aku anaknya tuh pas kecil ya gitu nonton Sesame Street seneng aja. Lihat Elmo gitu. Favorit aku Elmo. Lucu, kecil, merah. Suaranya nggak pernah nonton itu. Serius? Serius? Nggak pernah? Iya. Aku nontonnya Iya, Ane Karya gitu. Safari kayaknya. Duh, kamu kok gitu sih? Ya itu, I really cannot answer. Yang jelas aku dulu nontonnya Little House in the Prairie. Iya, aku juga nonton sih itu. Ternyata sama aja. Lalu, kan orang tuamu nggak dengan sengaja membisahkan kamu gitu kan, berbahasa bahasa. Nah, tapi kan ternyata ya memang tanpa disadari kamu akhirnya ke acquire gitu. Tapi kan ada banyak ya orang-orang tua yang emang nggak pakai gitu bahasa etnis mereka atau bahasa ibu mereka gitu. Mereka cuma pakai bahasa Indonesia aja. Nah, menurutmu gimana itu? Perlu nggak sih anak itu diajarkan bahasa ibunya gitu, bahasa etnisnya gitu? Ya kalau menurut aku sih perlu bisa ya. Nah kalau caranya apakah sebaiknya acquire atau soalnya kalau belajar agak susah juga ya Bu kayaknya ya. Sepertinya sih memang harus dibiasakan lah gimana caranya itu dari kecil. Nah kalau misalnya gini, waktu saya belajar itu kan kalau misalnya orang tua nih bahasa yang berbeda, kalau bahasa berbeda ya dua orang tua. Jadi misalnya kalau dulu tuh kalau aku diajarinnya harus dikasih boundary gitu kan ya. Terserah apakah tempat. Jadi misalnya gini, kalau lantai 1 itu bahasa Jerman, lantai 2 bahasa Inggris. Misalnya gitu, kalau di rumah kalau 2 lantai. Pokoknya adalah sistematis gitu seperti itu. Nah mungkin apa bisa juga diterapkan seperti itu, tapi Bu Novi yang lebih ahli ya, itu Bu Novi lebih ahlinya tuh kalau ngomongin bilingualism. Apakah misalnya di lantai 1 itu bahasa Indonesia, di lantai 2 itu bahasa Madura misalnya ya, atau bahasa Jawa atau bahasa apalah bahasa Betawi. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin ya, atau pagi, siang gitu. Jadi yang penting sih ada sistematis ya. Mungkin pagi, sore, gimana ya. Kayak gitu betul nggak sih Bu? Maksudnya mungkin perlu juga seperti itu. Karena kalau sistemnya belajar agak lebih susah ya menurut saya ya. Kalau menurut Bu Novi sendiri gimana? Tapi buktinya kamu nggak pakai sistem pemisahan konteks gitu, kamu acquire juga ya kan? Iya, betul sih. Cuma kan aku nggak tahu, soalnya kalau aku otaknya emang ruwet gitu. Jadi kalau dipisah mungkin malah bingung. Aku nggak tahu, tapi sebenarnya gimana? Apakah nggak masalah ya? Ya, apakah jadi sebenarnya nggak masalah, emang random aja, sporadis gitu. Nggak apa-apa, kan saya juga nggak tahu. Ibu yang lebih ahli. Teorinya kan memang ada ya, tiap konteks gitu ya. Jadi one context, one language gitu. Atau kalau orang tua yang berbeda bahasa namanya kan one parent one language gitu. Terus kalau bisa dikembangkan menjadi one context one language, maksudnya adalah kalau di rumah berbahasa apa, kalau di luar rumah berbahasa apa misalnya, atau seperti yang kamu bilang di lantai 1 bahasa apa, lantai 2 bahasa apa. Jadi kan itu menciptakan konteks-konteks atau area-area gitu ya yang skopnya itu udah jelas boundary-nya gitu. Tapi nyatanya itu dia kan, kamu nggak pakai itu tanpa disadari juga kan acquire juga gitu. Jadi kan memang pakai teori yang lain lagi akhirnya bahwa once kamu nyemplung ya udah ya kamu akan menggunakan bahasanya gitu. Jadi kamu mendengarkan, ketika kamu mendapatkan exposure-nya, kamu udah mulai itu menjadi berproses menjadi seorang bilingual. Nah, ketika kamu nyemplung ke konteksnya, ya kamu udah bisa pakai gitu. Jadi kemampuanmu tuh awalnya laten, terus digunakan saat komunikasi, saat itu dibutuhkan gitu. Atau mungkin nggak sih Bu, maksudnya bahwa strukturnya itu adalah kalau dengan dia ya bahasa Padang gitu. Jadi bukan tempat atau waktu, tapi memang kalau dengan orang ini nih bahasa Padang gitu. Iya itu kan gitu, gitu termasuk mungkin kayak batasannya jadinya seperti itu ya.
Itu kan termasuk ke one context one language. Kayak Afri itu begitu ngobrol atau ngomong sama Eyang Putri, ya otomatis dia akan switch ke bahasa Indonesia full gitu. Otomatis ya. Atau unconsciously dia itu sebenarnya udah memisahkan gitu konteksnya. Eyang Putri bahasa Indonesia gitu, Ibu bahasa Inggris, Mbak Eza bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman bahasa Inggris kan gitu. Nah itu kan termasuk membatasi area gitu kan. Secara nggak sadar dia punya itu konsep itu gitu. Jadi ya memang pakai konteks itu, one context one language itu. Dengan menjadi bilingual itu juga kita lebih aware ya, kayak aturan-aturan bahasa. Jadi kita juga bisa ngebandingin, oh kalau bahasa Indonesia kayak gini loh, kalau bahasa Inggris kayak gini.